Kalau kita ngomongin laptop untuk creator, biasanya apa yang terbesit di pikiran kalian? Apakah NV15 atau VivoBook Pro atau Yoga 7i? Kali ini kita kedatangan salah satu laptop yang mereka bilang untuk content creator, tapi dari Axio. Untuk bagian desain, laptop ini memang nggak bisa terlalu terlihat mewah karena bahannya itu yang di depan itu hanya dilapisi semacam polikarbonat yang dibuat seakan-akan aluminium alloy, namun bahannya ini terasa agak kopong dan memang kurang kokoh. Ya, bagian bawahnya juga terbuat dari plastik yang biasanya kita temukan di laptop zaman dulu atau laptop murah. Tapi kalau misalnya secara berat dan juga ketipisan, ini udah oke lah untuk harga segini dan spek yang segini. Nah, saat kita membuka laptop ini, ternyata hinge dari laptopnya itu cukup kuat untuk membuka layarnya hanya dengan satu tangan. Walaupun kita menemukan monitor ini agak wobble saat dibuka. Monitor laptopnya ini cukup kece di kelasannya, resolusinya ini 4K IPS dengan color gamut dan brightness yang tinggi. Monitor ini cocok banget buat seorang creator, terutama yang suka mainin warna-warna grading. Bagian keyboardnya secara layout ini mirip dengan laptop Acer dan juga warnanya hitam, nggak ngikutin warna laptopnya. Yang keren adalah keyboard ini mempunyai 5 level backlit dan juga tombol power yang terpisah dari keyboard utama. Yang gue kurang demen itu hanyalah penempatan page up dan page down yang agak aneh dan tergabung dengan home ataupun end. Dan juga logo-logo functionnya ini menurut gue kurang elegan. Dan buat kalian yang suka, laptop ini juga punya numpad walaupun numpadnya itu tergabung di tombol utama. Dan ini sebenarnya bukan favorit kami sih. Touchpadnya untung dibuat besar sama mereka mengikuti laptop-laptop zaman sekarang dan sudah juga support Windows Precision Driver. Overall soal desain Axio ini udah mantap lah, nggak kalah dengan laptop brand besar. Hanya saja soal build quality itu yang kita paling ngerasa kurang di bagian desain yang dimana level segini harusnya bisa lebih bagus lagi build quality-nya. Oke, masuk ke konektivitas port. Di sebelah kanan ada audio combo jack, USB 3.2 Gen 2 Type-C dan Type-A, HDMI port, dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada Kensington lock, LAN port, USB 3.2 Gen 2 lagi, full size card reader, dan USB Type-C Thunderbolt 4. Keren, Axio masukin juga Thunderbolt 4 ke dalam laptop ini. Sekarang kita bahas soal nilai jual utama dari laptop ini. Kalau biasanya laptop lain itu mengkombinasikan Intel 12 Gen H series dengan RTX, Axio Cyberbook ditenagai oleh Intel Core i7 12 Gen P series dengan RTX 3050 dan 16GB RAM. Jujur sebelum laptop ini rilis, kita juga sering bertanya-tanya kenapa belum ada yang kombinasiin P series dengan RTX yang low power, karena ya memang mereka kan untuk performance in thin and light kan. RAM-nya ini masih bisa di-upgrade lagi karena dua-duanya ini SODIMM. Enak banget kalau misal RAM-nya ini di-upgrade ke 32GB, itu akan membuat laptopnya ini cocok banget jadi mobile workstation yang keren. SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 4x4 yang speednya kenceng banget. Jadi overall hebat lah, Axio ini nggak kalah di segi daleman dan juga upgradabilitas. Performanya juga ya nggak main-main. Core i7 yang ada di laptop ini adalah yang paling kenceng yang pernah kita lihat, bahkan melewati Yoga 7i dengan skor yang cukup signifikan. Di Cinebench R23 pun di sini terlihat bahwa prosesor ini bahkan di-tune melewati 1280p yang dimana itu adalah prosesor atasannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah konsistensinya. Saat kita coba Cinebench R15 10 kali di laptop ini, skornya itu terus turun sampai berkurang 300 poin. Mungkin juga kalau kita terusin Cinebench-nya dia akan terus berkurang. Jadi untuk konsistensi performa, mungkin laptop ini agak kurang. Buat performa produktivitasnya, laptop ini termasuk yang oke punya juga. Saat rendering video 4K 5 menitan di Adobe Premiere Pro, laptopnya hanya membutuhkan render time yang cukup singkat di 2 menitan. Lalu kita juga mencoba Blender saat BMW 27 CPU, render time-nya itu ada di 3 menitan. Lalu selain productivity, kita juga mencoba gaming performance menggunakan Shadow of the Tomb Raider, masih bisa hampir 60 fps dengan DLSS balance. Lalu juga game-game seperti Dota 2 bisa dimainin dengan frame rate yang cukup tinggi. Oh iya, buat kalian yang butuh, kita juga ada data 3D Mark Firestrike dan juga Time Spy.
Buat penanganan panas, laptop ini menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe. Hasilnya sih sebenarnya cukup oke ya. Suhu full load stabil antara 80-75 derajat Celcius. Dan untuk surface juga dia hanya 40 di titik terpanas. Sisanya hanya 35-38 di daerah keyboard. Pengalaman menggunakan laptop ini selama beberapa hari itu cukup menyenangkan sebagai seorang content creator. Kalau secara marketing, laptop ini ditujukan untuk para pekerja kreatif terutama yang punya mobilitas tinggi. Dan kalau dipikir-pikir ya memang bener, laptop ini bisa mengkombinasikan Intel Core P series dengan RTX menjadi combo maut buat para content creator mau yang berat sekalipun. Kalau misal mau RAM lebih, bisa. Kalau mau storage lebih, bisa juga, tapi harus diganti SSD yang sebelumnya. Terus ada Windows Hello pula dengan face recognition. Pengalaman yang kurang enak sebenarnya ada di beberapa hal. Yang pertama adalah battery life-nya yang ternyata cukup singkat, hanya di 4,5 jam pemakaian. Sebenarnya laptop ini mempunyai driver yang ada profile switchernya dan kita bisa pilih antara entertainment atau performance. Di entertainment itu clock speednya ditahan banget sampai-sampai skor Cinebench-nya itu berkurang lebih dari setengahnya, tapi ya tetap aja walaupun udah di entertainment mode pun baterainya tetap hanya sekitar 4,5 jam pemakaian ringan. Oh iya, ngomong-ngomong soal software driver, jujur software yang namanya Control Center ini UI-nya outdated banget. Dengan desain logo seperti ini sih ya kita sebagai user kadang terima-terima aja lah ya, udah dikasih laptop bagus di harga murah, nggak mungkin nggak ada drawback. Lalu drawback yang paling gue sayangkan itu ada di speakernya. Suara speaker dari laptop ini mirip dengan suara laptop di harga 2-5 jutaan. Volumenya kurang nendang dan juga kualitas suaranya itu ya bisa dibilang cukup parah. Dan juga saat pengetikan, karena build quality dari laptop ini agak kurang, saat kita ngetik itu body dari laptop di bagian keyboardnya suka ikutan mendelep ke dalam, menjadikan pengalaman ngetik ini jadi kurang oke gitu. Apalagi karena jarak antar key itu agak jauh di keyboardnya, gue sering typo di keyboard ini. Sebagai sebuah laptop yang memang ditujukan untuk para creator, laptop ini overall bisa memberikan beberapa kebutuhan pekerja kreatif. Layarnya cantik, performanya kenceng, desainnya cukup elegan, ringan, dan gak terlalu berat. Dan ya, pengalaman sisanya juga overall cukup oke. Nah, buat speaker seperti yang gue tadi bilang, kita bisa akalin dengan pakai headset yang bagus di audio karena ya sound card dari laptop ini cukup bagus sebenarnya. Lalu kalau soal baterai, ya memang siap-siap aja bawa adapternya kemana-kemana. Dan terutama kalau misalnya kalian mau kerja yang mobile banget, kalau baterainya sudah nyentuh 30%-an, ya lupain aja tuh rendering video di mobil. Dia pasti butuh power source gede buat dapat high performance-nya. Sisanya juga kalau misalnya kalian mau switching profile itu sayangnya masih harus manual di dalam softwarenya tadi. Dan kalau UI gue nggak akan terlalu komen banyak karena ya UI-nya kita terima-terima aja. Terus kalau untuk garansi sayangnya memang laptop ini sendiri hanya 1 tahun dan nggak ada Office Home and Student yang dimana sekarang sudah mulai menjadi standar di laptop-laptop sekelas gini. Tapi ya tetap balik lagi, harganya hanya 17,8 juta dan itu menggoda banget. Dapat Core i7 P series full performance dengan RTX di harga yang murah itu jarang ada. Saingan utama dari Axio Cyberbook ini paling cuma VivoBook Pro karena ada di price range yang sama. Dan kalau ada waktu, mungkin kita boleh pinjem dan kapan-kapan kita compare. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.